Muhammad Faruk Sirhindi. Siapa dia ni? Itulah disebut Imam Rabbani. Ayat Fatihah tu, Imam Rabbani Al-Fatihah. Inilah dia, Muhammad Faruk Sirhindi. Muhammad Faruk Sirhindi ni dialah yang menemukan 7 latifah. Ini Pak. Jadi 7 latifah tu dari Naqsyabandi. Penemunya ini Imam Rabbani, namanya Muhammad Faruk Sirhindi. Kenapa ada Faruk? Nasabnya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sirhindi di mana? India. Tapi dia keturunan Umar. Dan dia punya karamah menyeramkan. Apa Pak? Kan menyeramkan. Orang yang membenci dia meninggal Pak. Itu hati-hati tu dengan wali Allah tu ya. Wali Allah tu dia punya darahnya racun ya. Man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Siapa membenci kekasih kata Allah, maka aku maklumkan perang dengan dia. Dia termasuk punya karamah yang menyeramkan. Orang benci dia mati. سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. جماعة سلسبو رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kita Bidayatus Salikin. Nah, bab ini bicara tentang silsilah tariqah Naqsyabandiyah ya, Naqsyabandiyah. Jadi silsilah ini apa sih? Sanad. Sanad amaliyah ya, dari guru ke guru, guru ke guru, terus nyambung ya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapa yang tak bersilsilah ini, maka dia tidak ada guru rohani. Nah, guru rohani ini adalah guru-guru orang-orang yang sudah sampai maqam arif billah. Ya, arif billah itu orang yang mengenal. Jadi betul-betul kenal. Jadi bukan kenal dengan ilmu, tapi kenal langsung, dibukakan oleh Allah sehingga dia kenal Allah. Jadi orang ma'rifat itu siapa? Dia Allah yang mengenalkan dirinya kepada orang tersebut sehingga orang tersebut mengenal. Jadi kalau selama ini yang dia ngomongkan tu kita ngaku-ngaku kenal, padahal belum.
cuma baru ilmu saja, kaji ini kaji itu, baru tekstual, baru pemahaman secara ilmu, hakiki belum. Jadi orang makrifat itu siapa? Ini dikenalkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata Umar? Sahabat Nabi ni orang-orang besar, ya, arif billah semuanya. Dia bilang apa? Arabtu rabbi bi rabbi, laula rabbi ma arabtu rabbi. Aku kenal Tuhan aku dengan Tuhan aku. Kalaulah bukan Tuhan aku tak kenal Tuhan aku. Artinya apa? Allah yang memperkenalkan dirinya kepada hamba yang dikehendakinya sehingga hamba itu kenal. Jadi yang begini tak bisa diminta, memang pemberian. Udah pas waktunya, pucuk dicinta ulang pun tiba. Baik di sejadah bisa terjadi, di kamar tempat tidur pun bisa terjadi, atau lagi santai dimanapun muncul makrifat itu. Lagi berzikir muncul, kadang tak berzikir pun muncul. Itu tak bisa diminta-minta, itu pemberian. Jadi makrifat itu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang sudah mengenal Allah ini, karena Allah memperkenalkan dirinya kepada orang tersebut, maka dia disebut arif billah. Nah, orang yang arif billah inilah yang sudah kenal Allah sebenar-benarnya, baru boleh membimbing murid-murid berikutnya. Kalau belum kenal Allah, tak boleh. Ini mau dipahami betul. Itulah perbedaan tariqah dengan di luar tariqah. Jadi ini amalan bukan tekstual, tapi langsung rohnya dibukakan Allah, rahasia hatinya dibukakan Allah, sehingga antara dia dengan Allah tidak ada rahasia lagi. Jadi kalau dah begini gimana? Boleh dia diberi ijazah oleh guru sebelumnya, dapat hirqah. Apa hirqah itu? Ijazah sebagai mursid atau khalifatul mursid. Boleh. Nah, sekarang aku beri kau khirqah, aku ijazahkan kau. Nah, bimbinglah murid-muridmu ke jalan Allah SWT. Begitu. Ya. Nah, jadi siapa yang belum sampai makam ini tak boleh. Haram dia mengambil murid. Ingat tu. Ini sekarang sikit-sikit mursid, sikit-sikit mursid. Mudah benar. Saya punya kawan kak, Pak Haji Mursid. Betul? Nama je tu. Nama sih boleh, tak masalah. Tapi hakikat yang sebenarnya sudah sampai belum? Sudah terbuka belum rohmu dengan Allah? Jadi mursid itu lewat 4 alam. Alam nasyahud, ni alam nyata ni. Terbuka masuk alam malakut, alam gaib yang pertama tu. Udah alam malakut, masuk alam gaib yang kedua, alam jabarut. Udah masuk alam jabarut, masuk lagi alam gaib yang ketiga, namanya alam lahud. Kalau ini sudah dilalui, boleh antum ambil murid. Kalau belum, jangan. Nanti kualat. Kenapa? Salah jalan. Kau belum kenal Allah, bagaimana kau membawa murid untuk kenal kepada Allah? Tak boleh. Nah, ini perlu memahamkan jemaah perbedaan tariqah dengan di luar tariqah. Nah, jadi kita ini punya ciri khas tariqah, harus ada mursyid, dan mursyid itu wali Allah, sudah kenal Allah. Nah, di sini orang tergelincir. Saya nyaris sekarang ini apa? Sikit-sikit mursyid. Ya. Dalam dialog terjadi tidak ada tanda-tanda mursyid, dia tidak bisa bijak dalam menjawab, dan dia tidak tahu liku-liku perjalanan. Bagaimana dia akui mursyid? Jadi mursyid itu harus duduk dengan orang-orang pakar ilmu ini, akan ketahuan dia mursyid atau tidak. Jangan duduk sama orang kampung tak paham. Dengan aku mursyid, ini banyak orang kampung yang tak ngerti. Boleh sat-sat saja, tapi semua duduk sama-sama orang yang alim, yang tahu perjalanan tarekat, ayo sama-sama. Nanti dalam dialog ketahuan dia mursyid atau bukan. Ya, tidaklah mengetahui orang yang alim kecuali
Orang yang harus alim. Tidaklah mengetahui seorang mursyid kecuali mursyid juga, bang. Tidaklah tahu seorang wali melainkan ini. Maka dulu saya bilang, Pak, guru saya itu wali. Berarti kau wali lah. Yang itu. Kita ni walaupun bukan seorang wali Allah, tapi kalau ketemu seorang wali, ada wibawah dia. Dia punya wibawa, bicaranya berbobot, dan kita segan dengan dia. Walaupun kita bukan seorang wali, kita bisa merasakan kekuatan rohani dia. Itu. Ini enggak, kita ngadap dia hambar, tak ada rasa apa-apa. Ngomong ngelantur ke mana-mana, ditanya tak jawab. Kalau bilang, Pak Ustaz, mursyid ke dia? Mungkin kan? Namanya. Ya kan? Jadi mohon maaf lah nih, saya katakan ini, jadi kita ni riskan zaman ini. Karena kalau orang mengaku mursyid, orang pasti datang. Kalau orang datang gimana? Dia dimuliakan. Kuda dimuliakan, gimana? Hati-hati orang itu merasa mulia. Udah merasa mulia, bes sudah. Jatuhlah dia. Nah, mohon maaf nih ya. Jadi ini silsilah tarekat ini nyambung nih ya, dari mulai guru kita sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tarekat Naqsyabandiyah nih. Naqsyabandiyah yang mana ini? Naqsyabandiyah itu kan banyak pecahannya. Di sini saya lihat karena guru terakhirnya Syekh Dr. Haji Jalaluddin, beliau berarti tarekat Naqsyabandiyahnya Naqsyabandiyah Khalidiyah. Karena ngambil daripada Maulana Khalid. Ada guru dia di atas, yang keempat, yang kelima namanya Maulana Khalid. Maulana Khalid itulah mulai memberi metode zikirnya, Allahnya bukan dalam hati, tapi dilapaskan dulu. Nanti udah 100, 200 baru dalam hati. Kalau Naqsyabandiyah Mazhariyah dulu di Pontianak ini Habib Muhsin Al-Hindwan. Itu Naqsyabandiyah Mazhariyah. Zikir Allahnya Naqsyabandiyah sama dengan kita ini. Dia zikirnya dalam hati, tahan nafas lagi, tahan nafas. Jadi tidak dikeluarkan. Masing-masing mursyid punya metode sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi silsilah inilah bapak rohani. Nanti insya-Allah pertemuan akan datang, kita akan bacakan silsilah rohani guru kita. Ya, dari guru kita sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak main-main ya. Kita tidak main-main nih. Kalau kita menjadikan seorang sebagai mursyid, kita sudah tahu kualitas dia. Bagaimana bimbingan guru sebelum dengan dia. Kita tak boleh main-main. Kalau main-main ni kita berbahaya, risikonya tinggi. Ya, risikonya tinggi. Ya. Kita lihat di sini. Syekh Dr. Haji Jalaluddin. Ini buku ini udah lama nih, tahun 80-an. Bahkan kata sambutan dari pengarang kitab Haji Syihabuddin Suhrawardi, ini Citungkuk Ciamis, muridnya Abah Anom, yaitu dia memberi sambutan Februari 1971. 71 dah. Jadi ini kitab ini termasuk lama udah. Tahun 70-an udah dicetak. Ya, cuman beliau ini umur tak panjang. Ya, umur tak panjang. Ya, Syekh Jalaluddin ini di Bukit Tinggi ya, daerah Padang. Ya. Ada enggak murid yang meneruskan sekarang? Ada. Namanya Syekh Buya Mustari. Ya, Buya Mustari itu gurunya ipar saya. Ipar saya Syekh Abdul Rahman Husain Baloga. Diberi ijazah untuk mentalkinkan orang lain dari Syekh Buya Mustari. Buya Mustari ini katanya masih hidup, badannya gemuk, di Sidoarjo dia orang Makassar, orang Bugis. Sekarang menetap di Sidoarjo, cuman badannya gemuk sekali gitu. Jadi kadang-kadang berjalan pun kita lihat kasihan. Terlalu gemuk badannya. Dulu pernah diundang di sini oleh ipar saya pun pernah datang, dan saya pun pernah ngambil ijazah dengan dia, tabaruk. Saya ngambil ijazah.
Waktu beliau datang pertama kali di Kota Baru, Jalan Flores tu. Situ ada kawannya. Situ saya datang, Kota Baru dengan ipar saya ngambil ijazah, ditalkin. Saya ngamal sekian bulan, ada pengalaman rohani lah, sehingga saya kembali lagi kepada TKN Suryalaya. Ada pengalaman rohani. Sempat saya tinggalkan TKN ni, ya, saya tinggalkan, saya ambil ini dari Buya Mustari ini. Saya ngamalkan sekian lama, dapat alamat, akhirnya saya kembali lagi. Jadi masing-masing kita ini mana yang cocok rohani kita, itu cuma situlah Allah tuntut. Jadi semuanya tarekat itu sama, cuman mana yang cocok, Allah malam. Ya, mana cocok kita datang. Nah, Buya Mustari masih hidup sekarang, masih ada. Nah, beliau dapat ijazah sebagai Khalifatul Mursyid, penerus daripada Mursyid, yakni Syekh Dr. Haji Jalaluddin Bukit Tinggi. Nah, Jalaluddin Bukit Tinggi ini mendapatkan ijazah dari gurunya namanya Syekh Ali Ridha, ya, yang istiqamah di Mekah. Ali Ridha ini di Mekah dia tinggalnya. Ali Ridha ini mendapatkan ijazah dari bapaknya Sulaiman Zuhdi. Ini dia. Jadi tak menutup kemungkinan dari bapak turun ke anak. Tergantung anak. Kalau anak serius dapat. Tapi kalau anak tak serius, gimana? Ngatur orang berzikir, tapi dia bukan musyid, gimana? Ini susah juga. Sedangkan murid-murid yang lain dia dapat dan dia serius. Bagaimana yang berhasil mau diatur dengan orang yang belum berhasil? Tak bisa, Pak. Orang sudah sampai makam marifat, dia langsung di bawah bimbingan Allah. Tak bisa lagi diatur oleh siapa pun. Kita juga begitu nanti. Kalau sudah sampai makam marifat, kita tak bisa lagi dikendali orang lain. Kita di bawah bimbingan Allah langsung. Nanti insyaAllah, nanti saya sampaikan minggu depan nanti insyaAllah, ya. Kenapa kita menganggap beliau ini sebagai mursyid, apa sebab dan sebabnya, kita lihat bimbingan guru sebelumnya terhadap beliau. Ini tak betul kemungkinan kalau anak serius dapat dia, ya. Syekh Sulaiman Zuhdi ayah daripada Syekh Ali Ridha. Syekh Sulaiman Zuhdi, ya, Sulaiman Kurdi sini salah ni, ya. Sulaiman Zuhdi dia. Ini kadang-kadang cetakan keliru ni. Saya posisi lain ini hafal saya. Makanya saya kalau nanya orang tarekat, kau siapa? Naqsyabandiyah. Dari mana silsilah kau? Saya akan telusuri itu. Dari mana silsilah dia? Makanya yang masuk ke Indonesia pun gitu kan. Umpamanya dari NTB umpamanya datang ke sini. Saya tanya silsilahnya mana? Oh, ini guru-guru ini. Dia dapat dari guru sebelumnya sudah sampai arif billah atau belum? Sudah sampai wali Allah atau belum? Itu lagi pertanyaannya. Kalau hanya sebagai pengamal, tak bisa. Ya, tak bisa sebagai pengamal. Sulaiman Zuhdi mengambil dari Abdullah Afandi. Ini saya tak tahu ni. Abdullah Afandi apakah di Mekah, apakah tempat lain. Nah, kemudian Abdullah Afandi dapat dari Syekh Khalid Al-Qurdi. Inilah tokoh Khalidiyah. Syekh Muhammad Khalid Al-Qurdi. Orang Qurdi itu orang mana? Irak. Nah, cuma dia menetap di Mekah. Kisah Syekh Khalid ini, dia mendapatkan ilmu makrifat ini. Sebenarnya dia ahli fikih. Dia salat di depan Kaabah. Ada orang membelakangi Kaabah. Orang salat membelakangi Kaabah. Ditegur sama dia. Tepuk tadi. Kau ni salat gimana membelakangi Kaabah? Bukan depan menghadap Kaabah. Jadi kata orang yang ditegur tu, kau tahu tak, kata dia, menghina orang mukmin, dia bilang dosanya lebih berat daripada kau menghina Kaabah, kata dia. Mau terkejar. Kenapa? Kaabah tu batu, orang mukmin tu siapa? Orang mukmin tu dekat dengan Allah. Jadi menghargai orang mukmin dibilang lebih daripada menghargai Kaabah. Mencela orang mukmin dosanya lebih besar daripada menghina Kaabah. Langsung tersentak dia. Minta maaf.
Ajarkan aku ilmu. Ilmu apa? Ilmu mengenal Allah. InsyaAllah kau dapat, kata dia. Tapi guru kau bukan di sini, bukan aku. Guru kau di India sana, kata dia. Yang bimbing kau di India. Ubaidillah Ahrar nama gurunya. Berangkat dia, Pak, ketemu gurunya. Gurunya bilang, benar kata Syekh Khalid, kata dia. Kau di bawah bimbingan aku, kata dia. Gampang tu, tak sembarangan, suruh pindah ke India sana. Ada seorang wali Allah, tarikat Naqsyabandi ini, dia itulah yang bisa bimbing kau. Akhirnya terbimbing dia. Akhirnya dia menemukan satu zikir yang Allah tadinya dalam hati, dia rubah sedikit, dia pakai mulut. Allah, Allah, Allah. Udah 100, baru tutup, baru. Karena saya lihat begitu kemarin amalannya dari Parsi. Dia macam-macam nih tarekat nih cara zikir, tapi tetap dua, la ilaha illallah dengan ismu dan nama Allah. Dua ada tarekat itu. Jadi ini tarekat namanya Khalidiyah. Jadi orang tanya Naqsyabandiyah mana? Naqsyabandiyah Khalidiyah. Berarti ini Buya Mustari Sejaluddin terus sampai ke atas. Khalid mengambil dari Abdullah Dahlawi, bukan Ahrari, bukan ini guru ini, Dahlawi, bukan Bahlawi ini. Ini cetakan banyak salah ni. Ya, banyak salah ni. Dahlawi dia, bukan Bahlawi. Ini guru dia ni, yang di India ni. Kemudian Syekh Samsuddin Habibullah Janani. Kemudian Nur Muhammad Badawi. Kemudian guru beliau Syaifuddin. Kemudian guru beliau Muhammad Ma'sum. Ini kita fatihahkan. Ila Sayyidina Ma'sum Al-Fatihah yang terakhir. Inilah dia. Kita ini punya dua tarekat ya, Qadiriyah dengan penggabungan. Jadi Fatihah pun dicampur tu, diambil. Dan itu memang hak Ahmad Khatib Sambas. Dia termasuk mujaddid kamil mukamil. Dia bisa memodifikasi, itu sudah sampai derajat sempurna sudah dia. Kemudian Muhammad Ma'sum mengambil dari Muhammad Faruq, apa tu? Sarhindi. Sebenarnya Sirhindi. Sini Sarnihi gitu. Apa ni? Sarhihi. Muhammad Faruq Sirhindi. Siapa dia ni? Itulah disebut Imam Rabbani. Ayat Fatihah tu. Ila ardi Sayyidina apa? Imam Rabbani Al-Fatihah. Inilah dia. Muhammad Faruq Sirhindi. Muhammad Faruq Sirhindi ini dialah yang menemukan 7 latifah. Ini Pak. Jadi 7 latifah tu dari Naqsyabandi. Penemunya ini Imam Rabbani, namanya Muhammad Faruq Sirhindi. Kenapa ada Faruq? Nasabnya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sirhindi di mana? India. Tapi dia keturunan Umar. Dan dia punya karamah menyeramkan. Apa Pak? Bukan menyeramkan. Orang yang membenci dia meninggal Pak. Itu hati-hati itu dengan wali Allah tu ya. Wali Allah tu dia punya darahnya racun ya. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa membenci kekasihku, kata Allah, maka aku maklumkan perang dengan dia. Dia termasuk punya karamah yang menyeramkan. Orang benci dia mati. Hati-hati, lebih baik tak ketemu wali Allah, jangan benci dia. Lebih selamat tak ketemu lah udah. Kalau kita ketemu benci, aduh, kualat gitu. Itu kadang-kadang kita heran, kok dengan Nabi tidak? Nabi lain. Nabi itu sifat rahimnya lebih banyak, maka orang mandang Nabi itu kasih. Tapi ada wali Allah, sifat jalalnya, keperkasaan Allah lebih nampak. Itu bahaya. Seperti Ahmad Badawi. Ahmad Badawi itu dia kalau ke pasar kemana pun pakai cadar Pak. Bukan perempuan pakai cadar, laki-laki pakai cadar. Nah, jadi sampai muridnya banyak yang tak pernah melihat wajah dia. Nah, jadi satu saat muridnya ini datang tengah malam ya, guru lagi zikir. Kalau zikir tengah malam kan tak pakai cadar. Nah, si murid datang ingin melihat wajah guru dia.
Guru Syekh, izinkan saya lihat wajah dari belakang ini. Ya Ustaz, izinkanlah Syekh, saya ingin mandang wujud guru saya yang asli. Jangan. Tolonglah Syekh ya Ahmad Badawi, aku ingin tak berkah. Akhir pergi dia, menggeser maju ke depan, ingin mandang wajah gurunya. Padahal guru kan tutup dengan cadar. Nah, begitu mandang wajah gurunya, cahaya pun memancar. Bagaimana orang tersebut? Jatuh, pingsan, sakit, besok meninggal. Jadi kan takutnya kita ni, kita lagi gandrung sama guru, guru lagi panak dengan Allah, sifat jalaliyahnya muncul. Itu dia takut itu. Kalau sifat jalaliyah muncul Bapak Ibu, bahaya. Apalagi kita sombong dengan wali Allah. Abdul Qadir Jailani, 100 ulama dari Baghdad datang. Niatnya apa? Ingin ngetes betul tak ilmu ini. Duduk Abdul Qadir begini ya, diam ya. Belum bertanya, masing-masing guru duduk berhadapan. Diam begini. Tak lama histeris, menjerit. Ada yang terkapar, ada yang tiarap, ada yang terlentang, yang serbannya terbang lepas dari kepala. Udah malam tu, hari itu dah tak menentu situasinya. Hilang dah wibawa sebagai ulama. Kenapa? Tak mampu mandang wajah dia. Akhirnya semuanya siuman sadar. Suruh duduk. Kata Abdul Qadir, kau yang pertama ingin bertanya dengan aku masalah ini jawabannya. Kau yang kedua, pertanyaanmu ini jawabannya. Yang ketiga, ini pertanyaanmu, ini jawabannya. Dia beritahu pertanyaannya sama jawabannya, semua 100 orang. Belum ditanya udah tahu jawaban apa? Tahu gak ada. Nah, itu hati-hati dengan wali Allah. Dia kan ilmu Allah punya mau. Kalau aku cinta kepada dia, yang ngomong bukan dia lagi dah. Kalau aku cinta kepada kasihku, yang melihat bukan dia lagi. Kalau aku cinta kepada kasihku, yang mendengar bukan dia lagi. Udah pakaian semua kembali kepada Allah. Itu Pak. Jadi ilmu wali ini tak terbatas. Ya, tak terbatas dia. Kerana Allah punya urusan. Dia cuma menjalankan apa maunya Allah Subhanahu wa taala. Ini Faruk Sirindi ni Pak. Kisahnya menyeramkan. Dibenci malam tu, dipitnah, besok yang fitnahnya mati. Kata Syekh Faruk Sirindi, Imam Rabbani, kasihan kata dia. Dia meninggal dalam membenci orang-orang yang berjalan di jalan Allah kata dia. Begitu aja, kasihan kata dia. Sudah terjadi macam mana? Kau saya lebih baik tak ketemu wali daripada ketemu wali kita benci dia. Kualat kita. Kena diskusi tadi tu. Allah malukan perang dengan orang yang membenci kekasihku kata Allah. Apalagi fitnah berjalan sekarang ni. Orang dah dekat sama Allah dipitnah macam-macam. Aduh. Kenapa berkah hidup tercabut kalau kita membenci orang yang dah dekat dengan Allah? Na'udzubillah wa iyadzubillah. Nah, lanjut. Imam Rabbani Faruk Sirindi tadi ngambil dengan Muhammad Baqi Billah. Ya, Muhammad Baqi Billah. Kemudian Muhammad Baqi Billah mengambil dengan Muhammad Khauzah Amkanaki. Kemudian ngambil dengan Darwis Muhammad, kemudian Muhammad Zahidi, kemudian Ubaidillah Ahrar Samarkandi, kemudian Yaqub Zarhi, kemudian Muhammad Alauddin At-Tari, kemudian Bahauddin An-Naqsyabandi. Ini tokoh sentralnya Pak. Berarti silsilah yang ke-18. Beliau inilah tokoh sentralnya tarekat Naqsyabandiyah. Namanya Bahauddin An-Naqsyabandi. Sampai sekarang lah nama dia diabadikan dia. Bahauddin ni dia gunting rambut Pak, masih muda dia gunting rambut. Habis gunting rambut dia pun keluar. Tak lama wali Allah masuk, gunting rambut dekat di situ. Dipandangnya rambut yang bekas digunting sebelumnya dipegang. Ini rambut berzikir nyebut nama Allah. Kata tukang rambut, dia bakal jadi orang besar kata dia. Aku lihat rambutnya berzikir kepada Allah. Tu Bahauddin Naqsyabandi ni Pak. Jadi wali-wali itu bisa lihat tasbih semua, termasuk rambut ni pun berzikir dia tahu. Itu pernah saya ceritakan.
Kadang-kadang guru tu sayang dengan murid melebihi dari anaknya. Apa sebab? Kerana guru faham kemajuan rohani si murid. Pernah saya sampaikan, ya. Jadi si istri mursyid ini iri dengan satu murid suaminya yang disayang oleh suaminya melebihi dari anak-anak dia. Kata istri bilang, suami aku, kenapa kau berlebihan? Anak kita kan banyak. Kau dapat sayangilah anakmu, bimbinglah anakmu melebihi dari muridmu itu. Suami bilang, besok nanti kau tahu, kata dia. Besok nanti kau tahu ya, kata dia. Besoklah. Akhirnya guru beritahu sama murid-muridnya, tolong hari ini binatang aku mau makan. Kuda mau makan, kambing mau makan. Yuk kalian semuanya ambil rumput. Pergi semua ambil rumput. Satu orang tak bawa rumput. Murid yang disayang tak bawa rumput. Gimana? Jadi akhirnya kumpul semua. Isteri dipanggil, duduk sini dekat aku. Dengar baik-baik. Udah kau ambil rumput semuanya? Udah. Ada yang tak ambil rumput? Saya guru. Kenapa kau tak ambil rumput? Kau tak taat sama aku. Bagaimana saya mengambil rumput guru? Setiap aku mau ngambil, itu rumput bertasbih kepada Allah. Ya nampak? Tak wadi dengan ambil rumput, dia dengar tasbih rumput. Udah, tak apa-apa. Kembali tempat masing-masing. Suami tanya istrinya, gimana? Dengar aku. Jadi guru murid aku ini cikal bakal menggantikan aku, kata dia. Jadi begitu Pak, kadang-kadang guru tu memandang satu murid itu khusus kerana lihat cikal bakal. Kenapa? Dia bakal meneruskan perjuangan gurunya. Begitu kan ini TKN ni, pasti ada murid-murid yang meneruskan. Kalau tidak habis putus ni tarekat kita ini. Cuma ya mudah-mudahan ya nanti semuanya akan meridai siapa orang-orang yang memang dibimbing oleh Allah untuk meneruskan tariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Tujuannya melanggengkan TKN, itu tujuannya. Ya. Tarikat juga begitu, Naqsyabandi ini. Ya. Di Pontianak ini udah habis dah tu Pak Haji Abdul Rahman, khalifahnya Buya Mustari, ipar saya. Siapa tu? Ustaz Abdul Rahman Hussein. Kalau enggak, dah tak ada dah. Katanya si satu orang ada di Sumedang diangkat untuk meneruskan supaya tidak kosong di Pontianak ini. Ya, nah kita alhamdulillah kita bisa lanjut nih. Kalau tidak putus nih. Ya, nah kita menganggap guru kita yang di Surabaya dia sudah bisa untuk memberikan ijazah dan juga mengangkat wakil talqin. Nanti kita bahas pertemuan yang akan datang. Ini kita tidak main-main. Ya, dengan pertimbangan, dengan ilmu, dengan istikharah. Ya, kalau tidak habislah tariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, takkan pernah berkembang. Kita berharap mudah-mudahan ini tarikat berkembang sampai hari kiamat. Mana dah sampai hari kiamat sudah putus? Harus ada penerusnya. Jalan, kalau tidak putuslah. Sebenarnya kalau memang ada yang mampu meneruskan, kita tak mengakuinya, berarti kita berkhianat dengan mursyid. Seolah-olah kita akan memutuskan perkembangan tariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Ya. Saya tidak berharap siapa pun boleh kan, siapa pun boleh kalau dia mampu untuk meneruskan zikir ini ya, sampailah hari kiamat mudah-mudahan ya, kita tidak untuk kemungkinan. Nah, Bahaudin Naqsyabandi ini mengambil gurunya iaitu Amir Kulal. Amir Kulal ni pegulat. Bingung lagi kita kan? Pegulat dia. Dia kayak Umar bin Khattab, setiap gulat menang. Ketemu dengan gurunya, kata gurunya bilang, Amir Kulal, kau hidup bukan untuk ini, kata dia. Bukan untuk bergulat. Kau hidup untuk bimbing orang, jalan Allah. Ayo ikut aku. Ikut Nabi gurunya. Berhenti jadi bergulat. Gulat lah. Ya, kan gitu. Hidup ni macam-macam Pak. Tak semuanya ulama asalnya. Asalnya pegulat pun bisa juga jadi wali Allah. Nabi Muhammad pegulat tangguh. Orang kafir menantang, ya Muhammad, kalau kau bisa kalahkan aku, pegulat handal. Orang Mekah, kalau kau bisa mengalahkan aku masuk Islam. Oh, Nabi dengan Islam lagi, udahlah, langsung tantang Nabi.
Pokoknya aku dah taruhnya agama, Nabi ikut. Tapi kalau taruhnya duit, Nabi tak ikut. Ceritanya sekarang lain. Orang bertarung karena duit. Nabi siap bertarung kalau taruhannya agama. Baik kata Nabi, langsung sing-sing baju. Gulat Nabi. Padahal Nabi maaf umur dah 40 lebih, hampir 50. Nah, begitu dia maju, ditangkap Nabi, dibanting Nabi, 1 kali banting KO langsung KO kan? Dibanting Nabi sekali KO langsung. Orang Makkah heran dengan dia, panggil dia, kau ni gimana selama ini jago dengan Muhammad sekali pukul habis? Orang itu bilang, kau tahu tak Muhammad tu tenaga dia tenaga 100 orang kata dia. Terkejut dia, tenaga 100 orang. Kenapa? Kekuatan Nabi kan kekuatan Allah. Nah, kekuatan Allah. Jadi maka dikatakan Nabi, para wali tak terbatas. Jangankan Nabi, Ali bin Abi Thalib, ya, waktu bertemu perang Khandaq, gampang satu orang kafir Quraisy itu nyemberang parit perang Khandaq tu, lepas lah. Paling jauhnya lompatan kuda dia lah, masuk ke Madinah. Pas di hadapan Nabi Muhammad SAW sama-sama sahabat. Ya Muhammad, aku dah masuk ke lingkungan kalian ni. Parit telah aku seberangi. Siapa di antara kalian yang bisa melawan aku? Duel 1 lawan 1. Dulu sebelum berperang duel dulu satu-satu. Nabi bilang, siapa di antara kalian menantang ini? Saya lupa nama itu siapa. Tak ada dia maju. Ali bin Abi Thalib. Umur masih 19 tahun umur. Belum 20. Saya Rasulullah menantang. Jangan, kata Nabi. Yang lain tak ada maju. Berdiri lagi Ali bin Abi. Saya Rasulullah. Jangan lain. Budak kemarin sore kan, umur 19 tahun. Ini yang maju ini umur 40-an, dah pengalaman perang. Nah, sampai 3 kali Nabi tawarkan, tidak ada yang maju kecuali Ali lah yang menunjuk tangan lagi. Ketiga kali, aku ya Rasulullah, beri aku izin. Udahlah, yang lain tak ada yang maju. Kata Nabi bilang, Ali lawan. Sekali duel pak, macam singa, debu naik, bunyi pedang ya, teng, orang tak nampak kita. Debu naik, perang pasir, debu naik, tak kelihatan lagi, macam singa. Begitu selesai, tak ada suara pedang, tak muncul lagi suara pedang. Tinggal nunggu debu turun perlahan-lahan. Ingin melihat nih, Nabi bertakbir, Allahu Akbar, kata Nabi. Ali menang, mau terkejut lah, bertakbir lah semuanya, tapi belum nampak ni orang ni, masih debu masih dia. Ya Allah, begitu selesai debu turun, ternyata orang kafir tadi itu masih berdiri, masih tegak berdiri. Ternyata terbelah ni, belah 2 badannya sampai bawah, masih berdiri posisi. Nabi tolak dengan pedang, belah 2. Saya bingung kekuatan memukul tu kan, bisa putus 2 gitu bagaimana? Berarti Ali bin Abi Thalib punya kekuatan di atas rata-rata. Dan pedang, kata ulama bilang, kata sahabat, pedang tu menancap dalam tanah. Pukul begini, cop, putus, masuk dalam tanah pedang. Bingung lah gitu kan. Jadi wali Allah tu dia punya kekuatan tak terhingga. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia. Lanjut lagi, siapa gini? Habis dah waktu ni. Nampak banyak cerita hari ni. Sampai di Amir Kulal. Pegulat tadi Amir Kulal. Kemudian ngambil kepada gurunya Muhammad Babas Samasi. Kemudian kepada Ali Bani Tami. Saya pun buruk-buruk ni agak bingung rasa ni. Ali Bani Tami, baru ini saya baca ni. Mungkin salah cetak ada ni. Kemudian ngambil dari Mahmud Anjiri. Kemudian kepada Arif Riju Karhi. Arif Riju Karhi. Kemudian Abdul Khalik Fazwani. Dia mengatakan Uzwadani, macam-macam ya.
Kemudian Yusuf Al-Hamdani. Yusuf Hamdani ni sufi terkenal Pak ya. Sangat terkenal dia. Kemudian Abi Ali Farmadi. Kemudian ngambil dari Abu Hasan Kharqani. Kemudian Abu Yazid Bus. Oh, jadi Abu Yazid ni di atas maka dia 300 tahun setelah masa Nabi Muhammad SAW. Abu Yazid mengambil dengan Imam Ja'far Sadiq, cicit Nabi. Ya. Imam Ja'far Sadiq mengambil dengan Syekh Qasim bin Muhammad bin Sayyidina Abu Bakar, cucu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Cucunya Abu Bakar. Nah, kemudian Qasim ini mengambil dengan Farisi, Salman Al-Farisi, sahabat Nabi Muhammad SAW. Salman Al-Farisi mengambil dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mertua Nabi, sahabat Nabi. Nah, Abu Bakar mengambil dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad mengambil dengan Jibril, Jibril mengambil dengan Allah. Nah, inilah namanya silsilah sanad nyambung sampai kepada Allah, bukan lagi kepada Nabi, langsung kepada Allah. Dalam tarekat wajib ada sanad silsilah. Kalau tidak, kita tidak ada guru rohani yang bisa menyampaikan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekiranya cukup. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.